Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia agar dia menjalani kehidupannya dengan bahagia. Kalau muda galau, Anda tidak bahagia, Anda sedikit-sedikit sedih, maka sama halnya Anda melecehkan Tuhan. Ada ungkapan yang berkata bahwa Tuhan menciptakan kita untuk bahagia. Kalau muda galau, Anda tidak bahagia, Anda sedikit-sedikit sedih, maka sama halnya Anda melecehkan Tuhan. Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia agar dia menjalani kehidupannya dengan bahagia. Allah menciptakan Nabi Adam, setelah dia diciptakan dengan sempurna, ditiupkan ruh ke dalam dirinya, ditempatkan di surga. Tempat yang kata Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Penduduk surga itu tidak ada rasa sedih pada dirinya dan tidak ada rasa khawatir, tidak ada pikiran-pikiran yang membuatnya merasa takut. Maka Allah menciptakan Nabi Adam kemudian ditempatkan di surga, artinya dia diciptakan untuk berbahagia. Kita makhluk yang menjadi anak cucunya Nabi Adam alaihissalam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dari mana kita berasal, yaitu berasal dari surga. Maka sebelum masuk ke dalam surga, maka kita harus menjalani surga dunia. Maka ada ungkapan para ulama, siapa yang tidak berbahagia menjalani hidupnya di dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan bahagia di akhirat nanti. Maka muncullah ungkapan ini bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk bahagia. Oleh karena itu kalau ada orang mati bunuh diri, artinya dia frustasi dengan hidupnya. Dia tidak bahagia dengan hidupnya, akhirnya dia mengatakan tidak ada lagi gunanya saya hidup di dunia, artinya dia tidak bahagia, maka dia dihukumi mati kafir, mati tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertentangan apa tujuannya Allah menciptakannya. Oleh karena itu agama mengajarkan kita bahwa beragamalah secara cerdas. Gunakan pikiran, jangan kosongkan pikiran. Kalau kita beragama dengan akal sehat, akal yang cerdas, maka kita akan menikmati semua tahapan-tahapan ibadah yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Contohnya, ketika kita sholat, kita menyembah Allah yang kasat mata. Bagaimana caranya agar kita fokus? Agama mengajarkan kita beragama dengan pikiran, artinya menggunakan akal secara cerdas. Bagaimana agar sholat itu terfokus? Maka kita diajarkan fokus pada satu titik. Apa itu? Ada namanya kiblat. Tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dijangkau dengan akal pikiran kita. Ada satu titik fokus. Fokuskan fisikmu, hadapkan dadamu menuju kiblat, satu titik fokus, maka engkau akan konsentrasi dalam menunaikan sholat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam hidup ketika tujuan akhir kita bagaimana saya meninggalkan dunia ini, tujuan kita titik fokusnya seperti itu, maka apapun yang kita hadapi akan menjadi mudah kita lewati. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ulama merumuskan bahwa ada 6 di antara yang sekian banyak, ada 6 rumusnya bahagia menjalani kehidupan kita. Yang pertama, sekedar kebutuhan. Sekedar kebutuhan. Kalau Anda mencari nafkah, Anda mencari rezeki sesuai dengan kebutuhan Anda, maka Anda akan bahagia mendapatkan hasil keringat yang sudah Anda usahakan. Banyak orang kerjanya marah-marah, kerjanya protes, kerjanya tidak ridho dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena apa yang dia bayangkan, apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki kita sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Yang bermasalah adalah karena kita ingin lebih daripada kebutuhan kita. Berapa baju yang kita pakai setiap hari? Ya, 1 lembar. Berapa makanan yang kita makan satu hari? Paling 3 piring, 4 piring, 5 piring. Tapi kita mencari lebih daripada kebutuhan yang sesungguhnya. Inilah yang membuat kita kurang tidur, kita kurang silaturahim, kita kurang berdoa, kita kurang beribadah. Kenapa? Karena kita mengejar lebih daripada apa yang kita butuhkan. Yang kedua, sekedar keperluan. Sering kita membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuh. Kita tidak memerlukannya. Anda punya 5 unit motor di rumah Anda. Untuk apa? Anda punya 12 lusin, piring, gelas. Sementara yang kita butuhkan ya paling 5 atau 12. Anda punya karpet 10 bal di rumah Anda. Untuk apa? Yang Anda perlukan paling 2-3 lembar saja. Inilah yang membuat kita tidak ada habisnya. Karena ada keinginan-keinginan yang berlebihan yang mendorong kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita jangkau. Yang ketiga, sekedar kecukupan. Sekedar kecukupan. Cukup itu tergantung hati kita. Bagaimana Pak kalau saya kasih uang 1 miliar cukup nih? Ya Pak masih ada ini. Kalau 5 miliar Pak bagaimana? Masih ada ini Tidak ada cukupnya. Di zamannya SBY anggaran negara itu 1.000 triliun. Di zamannya Jokowi saya tidak tahu lagi berapa ribu triliun. 2.000 triliun sekian. Tidak cukup di zamannya SBY. Ditambah di zamannya Jokowi tidak cukup. Tidak tahu presiden nanti ini berapa triliun lagi. Tambahannya. Dan yang genakna. Kenapa demikian? Karena kita tidak membatasi berapa sebenarnya cukupnya. Kitalah yang mengatakan, ya cukup itu. Ganak mitai tingoh. Anda bikin pesta. Ada laki-laki melamar. Berapa dia minta? 25 juta. Cukup nih Pak? Cukup. Ada yang datang kasih naik 50 juta. Cukup. Mau Anda enggak nak mau aliang sapi, dah mau ali sapi. Pak Aliu beke. Mau Anda enggak nak mau aliang beke, Pak Aliu manu. Ndang enggak nak mau aliang manu, Pak Aliu bau. Apa maknanya? Cukup itu tidak ada batasnya. Cukup itu kita yang menganggap sudah ganak mitai tingoh, maka Anda akan bahagia. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang keempat, sekadar kebenaran. Kita sering berselisih paham, bertengkar, berdebat dengan siapapun karena kita merasa kitalah yang benar, yang lainnya salah. Padahal kita sudah diajarkan A boleh benar, B boleh benar, C boleh benar, D boleh benar, dan semuanya bisa benar. Ada sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, orang kaya, miliarder, dan dia khalifah. Ada sahabat Nabi cerdas, pemberani, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Usama bin Zaid, dan banyak sekali. Ada sahabat Nabi hidup miskin, tidak punya rumah bahkan. Dia hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada Abu Hurairah, ada Abi Dzar Al-Ghifari, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang hidup penuh dengan kesederhanaan. Apakah orang yang salatnya bagus, puasanya bagus, tapi banyak hartanya salah? Benar juga.
Apakah ada orang yang sibuk mulai dari muda sampai tua sekolah terus sampai profesor doktor, sampai ahli ini ada bagus juga. Ada sahabat Nabi yang habis umurnya digunakan untuk menuntut ilmu. Ada juga sahabat yang hidupnya sederhana sekali. Seperti Abu Hurairah, dia makan kalau ada namakan Nabi di rumahnya. Ada Abi Dzar Al-Ghifari yang hidup sebatang kara dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Rasulullah tidak pernah menyanggah atau melarang sahabat sesuai dengan kesahajaannya. Apa maknanya jamaah sekalian yang sama berbahagia? Kita jangan gampang mengadili orang. Orang-orang yang ada yang berbeda dengan kita, itulah warna yang menjadikan sesuatu menjadi indah. Tapi kita berupaya bagaimana orang itu persis dengan kita. Apa nama celana lakau mak Jumat? Celana panjang datang sholat Jumat satonji. Pakai sarung satonji. Tapi kita maunya kan semuanya pakai sarung semua datang di masjid. Semuanya songkok lotong semua. Apakah songkok putih tidak sah? Atau sebaliknya apakah tidak pakai songkok tidak sah? As-sanasang. Sakadar kebenaran bahwa kebenaran mutlak adalah milik Allah. Semuanya bisa benar dan lebih dekat daripada kebenaran itu sendiri. Maka Anda akan bahagia. Ada orang ketemu dia tidak bahagia. Ketemu si A tidak bahagia. Apa? Sangga alawen atau enggak? Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian sekadar kepantasan. Inilah yang perlu kita tahu. Apa tujuan hidup kita, dan kita harus tahu mana batas yang pantas dan mana batas yang tidak pantas. Kita sering tidak paham mana batas pantas itu, mana yang harus, mana yang pantas. Detto mau bubeng. Ada orang sudah tua, dia masih main kelereng. Orang bilang tidak pantas nih main kelereng kok, apa tua mau kok. Itu contoh. Banyak orang tua masih bersifat kekanak-kanakan. Atau sebaliknya, anak-anak seolah-olah diam yang paling tua. Hidup dengan batas kepantasan, batas yang seharusnya akan membuat kita menjadi bahagia jamaah sekalian yang sama berbahagia. Rasulullah SAW bukan manusia yang kaku, bukan hanya sholat saja, bukan kehidupannya Rasulullah hanya zikir saja, enggak. Rasulullah biasa bercanda dengan sahabatnya. Pernah suatu ketika Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib makan kurma. Setiap Ali mengambil satu kurma, dia taruh bijinya di depannya Nabi. Dia makan kurma, dia taruh bijinya di depannya, di tempat duduknya Nabi. Setelah capuk di okaromanan deo, mak wangi Ali, serakah sekali kuka Rasulullah banyak sekali memakan kurma. Oh bajinya malapur medio diolomo. Ali bersenda gurau dengan Rasulullah. Nabi bilang, "Iotia lewa muan di solabatui." Rasulullah membalas candaannya Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Semuanya tertawa bahagia. Dalam artian hidupnya Rasulullah seperti kita. Dalam artian kita kadang serius ketika berada di masjid, ketika sedang berzikir kepada Allah SWT. Yang penting batas pantas, wajar. Sering kita terjerumus karena kita bercanda sesuatu yang tidak layak. Atau kita menilai orang sementara kita tidak mengukur mana yang pantas, mana yang seharusnya. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Kemudian yang keenam, sekadar kenyamanan dan kenikmatan. Gula dengan kopi nikmat rasanya kalau ukurannya pas. Kalau tidak pas, apakah dia lewat matan ningi atau lewat mapai? Buatlah hidupmu senyaman mungkin. Apa maknanya? Kita bangun pagi,
Alhamdulillah pagi ini cerah, kita berangkat bekerja. Kita bangun pagi di besok harinya, amae manik malibang, amae mapattam milino, deras hujan. Padahal kita sudah siapkan pakaian kita, siapkan rencana kerja kita. Tiba-tiba Anda malah lama mengumah. Maka nikmatilah itu. Nasuak pengalat ta'ala di istirahat Artinya bikinlah hidupmu senyaman mungkin, nikmati apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hidup kita tidak nyaman? Karena kita sibuk mengatur apa yang sudah diatur oleh yang Maha mengatur. Iyo nama atur. Tidak bisa Pak, mau ke anakmu perempuan, padahal laki-laki Nabi ngomong Allah Ta'ala, seumur hidup Anda tidak akan bahagia. Mengapa? Anupuranator Allah Ta'ala. Melok menjadi orang Arab, padahal takdirmu jadi orang Mandar. Melok menjadi orang Inggris, padahal takdirmu jadi orang Bugis. Ya Anda ngitim bahagia. Jangan sibuk mengatur yang sudah diatur oleh Allah, maka hidupmu akan berjalan dengan nyaman dan nikmat. Ya Anda ngi disarah. Yang terakhir, jamaah sekalian yang sama berbahagia, para filosof mengatakan bahwa manusia sebenarnya ini terbagi 3 kelompok. Yang pertama, manusia yang hidupnya dia habiskan untuk mencari pengetahuan dan kebijaksanaan. Inilah orang yang bahagia. Yang kedua, manusia yang hidupnya dihabiskan untuk mencitrakan diri, mencari nama, mencari kehormatan. Hidupnya habis untuk itu. Dia sibuk, saya ini keturunan Andi, saya ini keturunan Puang, itu terus. Mau andangi, ada orang tidak hargai, kecewa sekali dia. Ada orang tidak panggil Uwe, ada orang tidak panggil Andi, ada orang tidak panggil Puang, kecewa sekali hidupnya. Weh Puang. Citra yang dia cari, nama yang dia cari, kemana-mana dia, bagaimana caranya dia dihormati orang, disanjung orang. Ketika ada orang tidak peduli dengannya, kecewanya seperti apa. Habis umurnya hanya untuk itu, mencari jabatan dan seterusnya. Maka hidupnya tidak pernah akan bahagia. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada ungkapan orang tua kita mengatakan, kalau puangku di sini, puan tonjik saya di kampungku. Anda boleh jadi raja di Mandar ini, tapi ketika Anda pergi di Tanah Bugis, Anda bukan siapa-siapa. Anda boleh raja di Tanah Bugis, ketika Anda ke Arab sana, Anda tidak dianggap siapa-siapa. Maka jabatan apapun yang Anda bawa, tidak ada nilainya sama sekali. Itulah maknanya kita datang di Baitullah. Anda bukan presiden, Anda bukan jenderal, Anda bukan siapa-siapa. Semuanya Abdullah namanya, hamba Allah. Maka Anda akan bahagia. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang ketiga, kelompok manusia pada umumnya mencari kesenangan. Dia mencari kesenangan tapi endangi serupa isanga kesenangan. Kenapa? Karena dia salah caranya memandang yang namanya kesenangan. Kesenangan bukan uang, kesenangan bukan jabatan. Kesenangan itu kata Nabi, hahuna, hahuna. Dia pukul dadanya Nabi, di dalam sini ada di dalam dada kita. Bahagia itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisikmu, engkau keturunan siapa, gen apa di dalam dirimu. Wala ila suwarikum, dia tidak melihat tampangmu, ke orang Cina, ke orang Barat, ke orang Bugis, orang Mandar, ndangina peduli pun Allah Ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, yang dilihat oleh Allah apa yang ada dalam hatimu. Apakah ada dendam di sana? Apakah ada iri hati di sana? Apakah ada sombong di sana? Apakah ada hasud di sana? Dan itu akan nampak ila a'malikum. Apa yang ada di dalam dada itu tidak bisa kita sembunyikan, karena akan nampak dalam perilaku keseharian kita. Maka carilah bahagia dengan memperbanyak kebijaksanaan dalam kehidupan kita.